Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya, Coach Rian Aprianto. Di melalui audio kali ini, saya ingin pandu Bapak Ibu semua bagaimana cara untuk memproteksi gitu ya pikiran kita agar terhindar dari kejahatan hipnosis di jalanan ya. Oke, jadi ketika kita misalkan di jalan, kemudian juga ada orang yang entah mungkin memegang pundak kita atau mungkin gitu ya, awalnya ngajak ngobrol, terus tiba-tiba kok kita jadi kehilangan kesadaran gitu ya. Kita kehilangan kesadaran, kemudian tiba-tiba kita memberikan uang kita, barang berharga kita ya, dompet dan lain sebagainya gitu. Sehingga hal apa tuh yang terjadi Kang Rian? Sesungguhnya orang yang melakukan itu sudah memahami cara kerja pikiran bawah sadar. Seperti yang kita tahu bahwa saat kita paham tentang teori pikiran sadar dan bawah sadar, di mana pikiran sadar ini 12% mempengaruhi kehidupan kita, sedangkan 88% yaitu pikiran bawah sadar ya. Artinya pikiran bawah sadar ini memiliki peranan yang sangat-sangat besar gitu. Sehingga ketika orang memahami atau orang mengetahui cara kerja pikiran bawah sadar ini, cara mengakses bawah sadar ini gitu, dia bisa melakukan hal-hal apapun gitu ya, baik itu hal yang positif ya maupun hal yang negatif gitu ya. Nah, oleh karena itu, agar kita mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal negatif, dari hal-hal buruk gitu ya, yang dilakukan oleh orang yang kurang bertanggung jawab di luar sana, maka kita bisa proteksi diri kita. Bagaimana Kang Rian cara untuk memproteksinya? Cara untuk memproteksinya nanti ada dua ya. Yang pertama, proteksi ikhtiar langit, yang kedua adalah proteksi ikhtiar bumi. Kang Rian, proteksi ikhtiar langit apa? Jadi proteksi ikhtiar langit ini adalah kita meminta kepada Sang Maha Kuasa, meminta perlindungan, meminta dijauhkan dari mara bahaya gitu saat kita keluar rumah ya, saat kita melakukan perjalanan ya di luar sana gitu. Oleh karena itu, dalam keyakinan Islam kita selalu diajarkan ketika kita mau berangkat dari luar rumah gitu, keluar rumah, yaitu kita diajarkan sebuah doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Di mana dengan doa itu kita meminta kepada Allah untuk memperisai diri kita ya dari hal-hal buruk di luar sana dengan kekuasaannya gitu. Oleh karena itu, ini proteksi pertama yang harus Bapak Ibu lakukan saat mau berangkat keluar rumah, baik itu mau kerja gitu ya atau mau belanja gitu atau ada keperluan yang lain, maka proteksi diri kita dengan apa? Dengan doa. Dan yakini doanya tersebut. Jadi saat kita berdoa bukan hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Jadi bukan hanya seperti itu, atau misalkan di mobil bismillahirrahmanirrahim Allah ghafurur rahim, bukan hanya gitu, tapi saat kita mengucapkannya lakukan dengan khusyuk. Lakukan dengan khusyuk, baik kita lakukan ya di dalam hati, diyakini juga semua gitu ya dengan doa tersebut bahwa ini akan melindungi kita gitu ya ketika kita berangkat atau keluar rumah seperti itu. Jadi ketika kita berdoa dan meyakini doa tersebut, itu akan menjadi sugesti ke bawah sadar kita semua ya untuk melindungi diri kita ya, insyaallah. Oke, jadi ikhtiar yang pertama adalah apa Kang Rian? Ikhtiar yang pertama adalah kita proteksi dengan ikhtiar langit. Kemudian yang kedua, proteksi dengan ikhtiar bumi. Nah, untuk memproteksi ikhtiar bumi ini gimana Kang? Nah, jadi untuk memproteksi ikhtiar bumi ini kita bisa gunakan sugesti semua untuk memproteksi bawah sadar kita. Di mana dengan sugesti ini kita mengunci ya, mengunci gimana Kang Rian? Tidak semua orang mampu menghipnosis kita. Nih, apalagi saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu yang merasa dirinya sugestif ya. Nah, arti sugestif ini gimana Kang Rian? Seperti yang sudah kita pelajari, kecepatan orang masuk kondisi hipnosis itu ada 3. Yang pertama adalah
kita dengan cepat sekali, yaitu orang sugestif yang 10% ya, mudah. Yang kedua ada orang yang moderat 85%, kemudian ketiga ada orang yang sulit. Nah, biasanya kejahatan hipnosis itu terjadi kepada orang-orang yang sugestif yang 10% ini. Jadi mereka memilah-milih gitu ya, mana nih yang sugestif, yang cepat. Nah, maka ini sangat disarankan untuk yang sugestif lakukan proteksi ini. Bagi yang nggak sugestif tuh saya sangat menyarankan tetap lakukan ini ya. Gimana Kang Rian cara melakukannya? Oke. Cara melakukannya sangat sederhana, simpel sekali. Nah, silahkan tinggal Bapak Ibu semua telapak tangan kanan Anda telapak tangan kanan Anda sentuhkan di bagian dada Anda. Oke, telapak tangan kanan Anda sentuhkan di bagian dada Anda. Kemudian Anda pejamkan mata, bagus. Sekarang Anda tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Bagus, sekali lagi Anda tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi Anda tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Izinkan tubuh Anda rileks, nyaman, dan tenang. Bagus. Dan sambil Anda tetap memejamkan mata dan telapak tangan Anda memegang dada Anda. Sekarang ucapkan apa yang saya ucapkan. Anda ucapkan cukup di dalam hati saja. Anda ulangi kata-kata saya, cukup di dalam hati saja. Ucapkan, aku hanya bisa dihipnotis oleh diriku sendiri atau oleh orang yang saya pilih. Ya, aku hanya bisa dihipnosis oleh diriku sendiri dan orang yang aku pilih. Ulang-ulang kata-kata tadi. Aku hanya bisa dihipnosis oleh diriku sendiri dan oleh orang yang aku pilih. Silakan Anda ucapkan dengan yakin, dengan khusyuk kalimat tadi. Lakukan 3-7 kali pengulangan. Bagus. Setelah itu silakan Anda boleh tarik nafas dalam-dalam dan melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas lebih dalam melalui hidung, dan hembuskan melalui mulut. Dan sekarang di hitungan ketiga Anda boleh membuka mata Anda dan bangunlah dalam kondisi lebih segar, lebih nyaman, lebih fresh lagi. 1, 2, 3, buka mata dan bangunlah. Ya, itulah 2 langkah sederhana untuk memproteksi diri kita dari kejahatan hipnosis di luar sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.